Renungan Malam, Sabda Bina Umat, Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Jumat, 19 November 2021. Dengan tema, Hidup sebagai Umatnya. Bacaan Alkitab, terambil dari Keluaran, pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan dibacakan demikian. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Haete, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini sering memperhadapkan kita dengan kesempatan. Kesempatan dalam hal menjaga keutuhan keluarga, dalam pendidikan, kerja, usaha bahkan dalam ranah pelayanan. Namun dengan berbagai alasan terkadang kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Namun ada kalanya dalam hidup ini kita mendapat kesempatan kedua seperti yang dialami Israel. Israel menerima kesempatan baru atau kedua untuk hidup sebagai umat Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan berkenan membaharui hubungannya dengan Israel setelah terganggu karena Israel jauh dalam dosa penyembahan patung anak lembu. Pembaharuan itu ditandai dengan keinginan Tuhan mengadakan perjanjian kembali ke Israel. Pembaharuan dan perjanjian yang diadakan Tuhan sesungguhnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar Israel hidup sebagai umat-Nya yang setia. Dalam hubungan itu Tuhan berkenan menandai penyertaan-Nya dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dilakukannya dalam kehidupan umat-Nya. Artinya jika kita setia dan taat hidup sebagai umat-Nya maka Tuhan pasti menyertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya. Hidup sebagai umat-Nya sebagaimana panggilan dari pembaharuan perjanjian itu adalah berpegang pada perintah-perintah Tuhan, menjaga kekudusan sebagai umat dengan tidak mengadakan perjanjian dengan penduduk lain di luar Israel dan kawin dengan anak-anak perempuan dari bangsa lain, tidak membuat Allah tuangan dan menyembahnya. Israel justru diperintahkan untuk merubuhkan mesbah-mesbah. Intinya di negeri akan diberikan Tuhan, Israel harus hidup dalam kekudusan, taat pada perintah-Nya dan beribadah serta menyembah hanya kepada Tuhan. Sebagai umat perjanjian di dalam Yesus Kristus, seperti Israel kita diingatkan untuk tetap setia dan taat hidup sebagai umat-Nya. Menjadi umat-Nya adalah karunia yang harus kita jalani bersama dan sesuai kehendak-Nya. Demikian Sabda Bina Umat, renungan malam hari ini, Tuhan memberkati. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.